warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murtinem, saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Wonodadi Tanjung Sari. Hari ini saya mau melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka memenuhi tugas CGP kami, yaitu supervisi kelas dalam akademik. Nah, hari ini yang mau saya supervisi adalah Pak Sarowardi. Beliau adalah guru SD Negeri 2 Wonodadi, kebetulan beliau mengajar di kelas ini. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Gimana Pak kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Tuhan selalu memberi kesehatan pada tubuh saya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak untuk waktunya dan Bapak sudah memenuhi waktu undangan saya bahwa hari ini saya mau melakukan pra-observasi kelas mengenai supervisi dalam akademik, terutama di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sarowardi karena bisa membantu untuk menyelesaikan tugas CGP kami. Nah, di sini CGP saya. Nah, di sini saya mau menanyakan Pak, dalam proses pembelajaran yang selama ini Bapak lakukan di dalam kelas, pasti punya permasalahan banyak tuh Pak mengenai penyampaian pembelajaran di dalam kelas. Bisakah Bapak bercerita untuk saat ini permasalahan apa yang Bapak hadapi di dalam pembelajaran di dalam kelas? Baik, saya ucapkan selamat pagi juga untuk Murtinem. Permasalahan saya di dalam mengajar, terutama di kelas 5, itu permasalahannya yang paling menonjol setiap harinya adalah jika saya sedang mengajar atau menerangkan, anak saya ada 2 atau 3 orang pasti mengantuk. Nah, untuk semua ini saya akan mengatasinya dengan cara membuat anak itu biar gembira, biar fokus lagi, tidak ngantuk. Saya membunyikan atau menyetel musik yang kira-kira alunan musik itu yang membuat gembira anak dengan menyetel pakai HP. Luar biasa sekali Pak usaha yang sudah Bapak lakukan. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi, berapa persen sih Pak ya keberhasilan atau anak-anak setelah Bapak melakukan metode pembelajaran dengan cara menyetel musik, diiringi dengan permainan dan lain-lain? Baik, kalau untuk mencapai suatu 100% itu tidak mungkin. Saya hanya tidak terlalu muluk, yaitu hanya 75% anak bisa menyerap apa yang saya berikan. Itu pun sudah bersyukur sekali. Alhamdulillah. Jadi pada awalnya anak yang tadinya penyerapannya tingkatnya rendah, jadi ini Bapak berharap paling tidak 50-70% ya Kak ya. Ya, semoga saja dari harapan yang Bapak inginkan itu bisa tercapai ya Kak ya. Ya. Nah, sebelumnya nih Pak, nanti sebelum kita mau melakukan supervisi, terutama saya mau melihat proses pembelajaran Bapak di dalam kelas, nanti tujuan pembelajaran yang mau Bapak sampaikan apa ya Pak ya? Yaitu pembelajaran IPAS ya, temanya adalah panas dan perbandingannya, perbindahannya, yang subtemanya adalah suhu dan kalor pada subtema 1, yaitu tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan mengidentifikasi panas, siswa dapat menyebutkan konsep panas, suhu, pengaruh panas terhadap suhu, perpindahan panas, serta pengertian dari konduktor dan isolator. Yang kedua, dengan kegiatan memahami gambar dan video, siswa dapat memahami konsep panas, suhu, pengaruh panas terhadap suhu, perpindahan panas, serta pengertian konduktor dan isolator. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan konsep panas, suhu, pengaruh panas terhadap suhu, perpindahan panas, serta pengertian konduktor dan isolator. Jadi Pak ya, dari yang saya dengar dari tujuan pembelajaran yang mau Bapak lakukan,
itu sepertinya Bapak sudah mengarah ke pembelajaran yang diferensiasi ya Pak ya. Jadi Bapak sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi sebelum memulai awal tahun pembelajaran Bapak sudah mengkategorikan mana-mana siswa yang gemar menonton video, mana-mana siswa yang suka praktek secara langsung, mana-mana juga siswa yang menyukai membaca buku ataupun cerita dan lain-lain ya Pak ya. Jadi itu Bapak sudah sangat bagus sekali, proses pembelajaran sudah menerapkan ke tipe yang diferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah selanjutnya Bapak juga tadi sudah melakukan metode-metode untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu dengan cara mendengarkan musik ketika anak itu tidak bersemangat untuk mengajar ya Pak ya. Jadi harapan kita berdua semoga apa yang menjadi strategi dan metode Bapak untuk pembelajaran anak-anak itu bisa tercapai ya Pak ya. Nah, jadi mungkin itu saja kegiatan observasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekali lagi selamat berkontribusi di kegiatan supervisi di kelas. Siap. Baik, selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, masuk semua hari ini? Oh ya, masuk semua ya. Baiklah anak-anak, seperti beberapa hari yang lalu Pak Guru sudah menerangkan tentang sumber panas, yaitu pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang pembelajaran perpindahan panas. Ya, perpindahan panas, yang mana di dalam perpindahan panas ini itu membutuhkan suatu sumber panas, ya, sumber panas. Beberapa hari yang lalu Pak Guru sudah menyebutkan sumber panas. Coba sebutkan sumber panas itu apa saja. Ulangi, sumber panas apa saja? Matahari, terus api, terus listrik, ya, itu antara lain sumber panas. Nah, sumber panas ini banyak sekali dampak daripada panas, ya, yang mana panas ini kita akan menyebutkan dalam tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang perpindahan suhu panas, ya, perpindahan suhu panas yang akan kita pembelajaran hari ini, dan juga pengaruh panas, ya, perpindahan panas dan pengaruh panas. Maka dari itu anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran dulu, ini ada sebuah sendok yang terbuat dari stainless, ya, dan ini adalah sumber panas, ya, sumber panas dari korek api. Apabila dinyalakan akan ada sumber panasnya, ya. Ini adalah sumber panas. Api asalnya dari api. Karena kita mau sumber panas hari ini, mataharinya tidak muncul, malu karena hari ini, ya, bertepatan dengan kita mau langsung praktek tentang sumber panas yang akan pakai matahari, tetapi mataharinya malu tidak muncul, ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Nah, tadi awal pembuka hanya pengenalan dari sumber panas dan alatnya. Di depan kalian, ya, di depan kalian, per kelompok atau 3 kelompok ini sudah beraneka ragam tentang yang ada di depan. Kelompok sini ada laptop, yang mana nanti di depan laptop ini kalian akan melihat video yang tentang panas, ya. Yang di sini adalah gemarnya membaca, ya, gemar membaca dan membaca buku, yaitu tentang perpindahan panas, ya. Dan kelompok yang ini, ya, kelompok ini yaitu gemarnya melihat gambar tentang panas, ya. Nah, di 3 kelompok ini masing-masing sudah ada di depannya media pembelajaran, ya, media pembelajaran. Di sini laptop, itu buku langsung, dan sini hanya lihat gambar, ya. Yang Pak Guru minta nanti setelah kalian mengamati dan membaca, mengamati video dan mengamati gambar serta membaca buku, ya, kalian harus tahu hasilnya. Apa sih yang saya amati? Apa sih yang saya baca? Apa sih yang saya lihat pada gambar ini? Apa sih yang saya lihat pada video ini? Itu tugasnya kalian akan mengamati, ya. Nah, yang mana pada sumber panas itu tadi sudah ada. Kita pada hari ini adalah sumber panasnya api. Pada sumber panas ada banyak sebenarnya, ya. Ada api, matahari, listrik, itu sumber panasnya, ya. Baik, untuk itu coba kalian akan beri waktu kurang lebihnya 3 menit untuk melihat video dan melihat gambar serta membaca buku, ya. Silakan di semester 2 yaitu tentang perpindahan alur. ya, nanti dilihat dulu, ya, lihat. Mama kembali yang LKPD, sambil aku Pak. Kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh panas dan keempat kita membahas perpindahan panas. Dan yang kelima Ini. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Berdasarkan hasil supervisi saya tadi mengamati di kelas Mas Saro bahwa Mas Saro tadi sudah melakukan pembelajaran mengenai pelajaran IPA ya Pak ya. Menurut Pak Saro nih, dari pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan itu hambatannya apa sih Pak? Baik, selamat pagi juga Bu. Kendala saya di dalam memberikan pembelajaran di kelas itu terutama tadi itu adalah anak-anak pada mengantuk, tapi dengan cekatan saya juga mengantisipasi untuk anak itu lebih semangat lagi untuk menerima pembelajaran saya. Maka saya mengambil suatu tindakan, yaitu menyetelkan suatu musik yang kira-kira membuat anak itu menjadi semangat lagi dan tidak mengantuk. Gitu. Berkaitan dengan hambatan yang Bapak alami di sebelum pelaksanaan pembelajaran, itu Bapak menyatakan bahwa Bapak mau membeli materi pembelajaran sedemikian rupa supaya anak itu tertarik dengan materi pelajaran yang Bapak sampaikan. Ya, tadi Bapak sudah menggunakan metode pembelajaran untuk mengatasi permasalahan Bapak, gimana caranya supaya siswa itu tidak mengantuk, yaitu dengan menyetel video. Apakah Bapak juga memiliki cara yang lain Pak selain menyetel video? Ada dengan cara
diri dengan cara permainan yang menggembirakan, yaitu dengan cara tepuk tangan dengan yang lain. Contohnya tangan kanan mentepuk tangan kiri temennya, ya itu dengan cara itu. Yang keduanya dengan cara saling bergantian memijat punggung kalau capek. Bagus sekali usaha Bapak untuk membuat pembelajaran di dalam kelas lebih menarik. Dari sebelum Bapak melakukan pembelajaran, Bapak bisa memperkirakan berapa persen kira-kira nilai belajar itu dan berapa persen yang mau Bapak capai supaya proses pembelajaran di siswa kelas Bapak itu tercapai seluruhnya. Dari permasalahan yang Bapak tadi kan Bapak menyatakan bahwa pembelajaran anak saya itu hambatannya seperti ini, saya mau menaikkan sekian persen, punya target Bapak itu. Dan ketika saya menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang sudah Bapak kembangkan, Bapak akan meningkatkan lagi menjadi berapa persen, targetnya berapa persen itu Pak? Baik, kalau target saya sebenarnya di dalam setiap mengajar itu kalau bisa 100%, tetapi karena tidak semua murid itu kendalanya itu tidak sama, maka dari itu saya hanya sekitar 75%. Jadi dari 75% itu sudah menjadi target untuk saat ini ya Pak ya. Ya. Dari Bapak sudah naik berarti ya Pak ya, target Bapak dari ya, yang di bawah 75%, akhirnya Bapak memiliki target ke 75%. Jadi harapan Bapak sih pastinya 100% ya Pak ya, Ya. supaya anak-anak itu berhasil. Nah, rencana nih Pak, rencana untuk menindaklanjuti dari permasalahan Bapak tadi, Bapak mau mencapai ke yang 75% itu, rencananya apa yang mau Bapak lakukan? Rencana saya belajar itu gembira, keduanya dengan menyiapkan semua alat-alat praktek yang kira-kira bisa membuat anak itu tertarik, menjadi tertarik, yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Kalau kita menyiapkan semua alat peraga yang ada, yang sangat sederhana alat peraga. Jadi yang jelas disesuaikan dengan kondisi sarana prasarana sekolah ya Kak ya. Ya. Bagus sekali ya. Jadi dari catatan refleksi supervisi saya bahwa Bapak mengalami permasalahan mengenai siswa yang banyak mengantuk, kurang tertarik ya Pak ya. Nah, tapi Bapak juga sudah melakukan berbagai cara supaya menjadikan pembelajaran Bapak di dalam kelas menarik. Nanti Bapak memiliki rencana yaitu dengan memvariasikan model pembelajaran. Tadi Bapak juga tadi dari yang 50 menjadi 75. Harapan Bapak terutama ya, saya sebagai pengamat juga berharap bahwa pembelajaran Bapak nanti akan mencapai sesuai dengan yang Bapak inginkan, yaitu keseluruhan. Jadi perubahan yang sudah Bapak lakukan ini menjadi acuan ya, menjadi acuan bahwa Bapak memiliki strategi, rencana dan keinginan bahwa strategi itu nanti akan dijadikan tolak ukur bahwa pembelajaran Bapak ini nanti berhasil atau anak itu tercapai atau tidak ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk waktunya dari melakukan pra-observasi, proses observasi sehingga sekarang pasca observasi. Jadi saya berharap apa yang menjadi cita-cita Bapak, keinginan Bapak untuk mengajar anak di kelas, terutama dalam proses pembelajaran itu tercapai dan mendapat nilai yang baik dan anak-anak memiliki kemampuan yang lebih baik lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.